Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami di media IASS dalam kajian-kajian ilmiah seputar Ramadan. Insya Allah akan membuahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, tentunya di bulan yang suci ini pahala amal ibadah kita dilipat gandakan. Setan-setan pun dibelenggu. Namun anehnya, setan-setan dibelenggu tapi kemaksiatan masih berlanjut. Ini pertanyaan besar. Sehingga kita butuh pencerahan. Kenapa ketika setan dibelenggu tapi kemaksiatan masih ada di mana-mana? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dan pencerahan dari Al-Ustaz Abdul Wahid Al-Faizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan Allah membuka selebar-lebarnya pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah menutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan Allah membelenggu setan-setan yang nakal. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan Allah menyiapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang terhalang kebaikan Ramadan, maka dia telah terhalang dari kebaikan di seluruh bulan selain Ramadan. Hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 2106. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW meriwayatkan ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisal lam tuqaha ummatun qablaha. Kata Rasulullah SAW, umatku di bulan Ramadan oleh Allah dikasih 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa 5 keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Yang pertama adalah khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang-orang yang puasa, kata Rasulullah SAW, menurut Allah lebih harum dibandingkan bau misik. Cuma yang perlu kita ingat, ini bau mulut menurut Allah, bukan menurut teman Anda. Jadi jangan coba-coba untuk memberikannya kepada teman Anda. Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Umat-umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, malaikat selalu membacakan istighfar kepada mereka sampai mereka berbuka puasa. Wa yuzainullah kulla yaumin jannatah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari menghiasi surganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yushiku ibadi as-salihun ayyulqaw anhumul mu'nah wal adha wa yasiru ilaika. Wahai surga, bersiap-siaplah karena hamba-hambaku akan segera memenuhi dan akan segera masuk ke dalammu. Wa tusfadu fihi maradatul jin. Di bulan Ramadan, jin-jin yang nakal, setan-setan yang nakal akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilahi fi ghairuh. Maka orang-orang yang kemudian di bulan Ramadan akan selamat dibandingkan di selain bulan Ramadan. Wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengampuni wa yaghfiru lahum fi akhir lailah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam akan mengampuni dosanya orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Qila ya Rasulullah ahiyya lailatul qadar. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah 5 keistimewaan ini hanya terjadi pada malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, la walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Tapi ini telah berlaku kepada orang yang setiap hari puasa sebagai balasan atas amal perbuatannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada pertanyaan menarik
yang sering muncul ketika bulan Ramadan. Katanya setan itu dibelenggu, katanya setan itu diikat. Lalu kenapa di bulan Ramadan banyak orang-orang yang masih maksiat? Kenapa di bulan Ramadan kadang-kadang orang-orang masih banyak melakukan dosa? Ini bisa kita jawab dengan perkataan Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 114 sampai 115. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Fal jawab annaha innama taqillu 'anas shaimin as-shaum alladhi hufidha 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu." Yang dimaksud hadis, orang-orang ketika di bulan Ramadan setan tidak akan bisa mengganggu karena dibelenggu. Kata Imam Al-Qurtubi, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang puasa, yang bisa mencegah, yang bisa menjaga adab dan syarat-syaratnya. Inilah pentingnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan berdasarkan ilmu. Ramadan sebagaimana sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari maksiat, dari dosa ketika syarat adab-adabnya terpenuhi. Tetapi kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, adab-adabnya tidak kita lakukan, maka sebagaimana sholat ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kadang-kadang kita puasa tapi maksiat tetap jalan. Kadang-kadang kita sholat maksiat tetap jalan. Kenapa? Karena kita puasa tanpa didasari ilmu. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, awil musfat ba'dus syayatin wahum al-maradah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW hanya menyebutkan wa tusfadu maradatus syayatin. Yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setan-setan kelas kakap. Artinya kalau kita masih maksiat, kalau kita masih melakukan dosa di bulan Ramadan, itu menunjukkan lemahnya iman kita, lemahnya kita karena menghadapi setan kelas teri saja kita sudah kalah. Bagaimana dengan setan yang kelas berat? Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, li anna lidzalika asbaban ghairu syayatin kan nufus al-khabithah wal 'adatil qabihah wasyayatin al-insiyah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, di bulan Ramadan setan-setan memang telah dibelenggu. Cuma kenapa masih ada orang yang maksiat? Kenapa masih ada orang yang melakukan dosa? Karena kata Imam Al-Qurtubi, orang melakukan maksiat, orang melakukan dosa itu tidak selamanya gara-gara setan. Bisa jadi setan itu tersinggung, saya nggak ikut goda kok kemudian diikut-ikutkan. Kata Imam Al-Qurtubi, orang maksiat itu bisa jadi bukan karena setan. Kenapa? Kan nufus al-khabithah. Karena orang maksiat salah satunya adalah karena nafsu. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan seseorang untuk melakukan kejelekan. Bisa jadi orang yang maksiat di bulan Ramadan, orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan bukan karena setan, tapi karena nafsunya. Yang nomor dua, wal 'adat al-qabihah, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Bisa jadi orang yang maksiat itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa maksiat. Setan sudah ngajari sebelum Ramadan dan dia terbiasa. Dan yang nomor tiga, kata Imam Al-Qurtubi, bisa jadi setan yang dibelenggu itu adalah maradatul jin, setan-setan dari kalangan jin. Sedangkan setan-setan dari kalangan manusia itu masih berkeliaran. Bisa jadi ketika kita maksiat, bisa jadi ketika kita berdosa, itu bukan ulah setan, tapi karena kita sendirilah yang sudah menjadi setan. Karena setan dalam bahasa Arab itu berasal dari syaitana. Setiap orang yang jauh dari Allah, itulah yang dinamakan setan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau pernah merasa susah. Kenapa kok Rasulullah merasa susah? Faka'annama taqasara a'mara ummati. Rasulullah merasa susah karena umur umat Nabi Muhammad itu sangat pendek. Bayangkan, bandingkan dengan umur nabi-nabi, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 Bani Israel, yang orang-orang 4 Bani Israel ini, Nabi Bani Israel ini melakukan ibadah 80 tahun non-stop. Siapa itu? Kata riwayat Imam Abu Hatim dikatakan yang pertama adalah Nabi Ayub, yang kedua adalah Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Hizkil, yang keempat adalah Yusha bin Nun. Ini adalah orang-orang yang 80 tahun beribadah non-stop. Maka Rasulullah SAW kemudian merasa susah. Bagaimana dengan umatku?
umatku umurnya 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur 60 tahun belum dipotong masa puber, belum dipotong nonton film India, belum dipotong nonton film-film yang lain. Maka berapa jatah ibadah umat Nabi Muhammad yang umurnya 60-70 tahun? Bagaimana bisa mengalahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang ada satu Nabi yang usianya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ibadahnya saja 80 tahun non-stop. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian fa'atahullah lailatal qadar khairun min alfi syahr. Umat Nabi Muhammad yang usianya pendek, fisiknya lemah, dan lingkungannya tidak mendukung seperti saat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistimewaan, diberikan satu malam yang satu malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Artinya kalau dalam seumur hidup saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, itu berarti kita sama saja dengan ibadah 80 tahun non-stop sudah bisa mengejar Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, dan Yusha bin Nun yang ibadahnya 80 tahun non-stop. Maka Ramadan ini adalah peluang kita umat Nabi Muhammad untuk mengejar ketertinggalan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya kasih analogi. Kalau ada mall ini memberikan satu diskon 90%, big sale 90% potongan harga, dan akan ditutup besok jam 5 sore. Saya yakin dari pagi sampai menjelang jam 5 mall ini akan penuh, sesak, antri, bahkan bisa jadi yang namanya parkiran itu tidak cukup. Kenapa? Mereka berdesak-desak untuk mendapatkan big sale 90%. Maka seharusnya umat Nabi Muhammad SAW ketika masuk Ramadan yang penuh itu adalah masjid. Menjelang akhir Ramadan seharusnya masjid itu berdesakan. Banyak orang yang kemudian berdesakan antri ke masjid. Kenapa? Ibarat ada promo, batas waktunya akan habis, batas waktunya cuma 30 hari, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk mendapatkan promo tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamu ma fi hadha syahr minal khairat latamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sanah kullaha." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah, andaikan umatku tahu keutamaan ibadah yang ada di bulan Ramadan, maka umatku pasti akan berharap tidak ada bulan kecuali semuanya Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, dalam hadis Ibnu Khuzaimah mengatakan, man tatawwa'a fihi bi khoslatin min khisalil khair kana kaman addal fariidah fima siwaha wa ma adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan itu setara melakukan ibadah 70 kali lipat. Artinya kalau kita ibaratkan Ramadan itu adalah big sale, maka big sale-nya bisa sampai 70%. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam An-Nakhai mengatakan, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Puasa satu hari di bulan Ramadan itu setara dengan 1000. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Satu tasbih di bulan Ramadan setara dengan 1000. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Satu rakaat di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 rakaat di bulan Ramadan. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala 1 setara 1000? Kita sedekah 1000 setara 1 juta. Kita sedekah 1 juta setara 1 miliar. Kapan kita bisa sedekah 1 miliar? Kita kadang-kadang kalau ke masjid cari yang pahlawan Patimura, pahlawan perjuangan. Bagaimana bisa bersedekah 1 miliar? Maka inilah kesempatan di bulan Ramadan, harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Orang yang tidak bisa menggunakan waktunya di bulan Ramadan, dia keluar Ramadan dosanya masih tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Maka yang salah adalah tikusnya karena gak mau makan. Orang yang kemudian rugi di bulan Ramadan adalah seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Kaum muslimin yang saya muliakan, semoga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan sekaligus pencerahan dari Al-Ustadz Abdul Wahid Faizin tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus, simak terus kajian-kajian seputar Ramadan ini setiap pukul 5 sore sepanjang bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan dan mendapatkan tempat yang khusus dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.